Warna kan. Kita tampilnya artis ibu kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya Cerita Alam Indonesia. Nah, channel ini membahas tentang ide-ide usaha yang mungkin tidak terpikirkan oleh teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengolah atau mengubah lahan sempit menjadi lahan produktif, atau mengubah lahan sempit menjadi lahan penghasilan untuk kita sehari-hari. Bagi mereka yang punya uang. Bagi teman-teman juga yang mungkin sudah berusia lanjut atau mungkin di kisaran usia 50 ke atas atau 40 ke atas yang tidak memahami tentang sistem saat ini seperti AI. Sekarang kan AI itu kan sudah merajalela ya. Banyak sekali yang membicarakan tentang AI, bahkan kalau tanpa AI sekarang kita sudah tidak bisa bekerja, dan bahkan mirisnya lagi AI itu sekarang sudah hampir menggantikan posisi kita sebagai pekerja manusia. Nah, bagi teman-teman mungkin yang tidak paham dengan AI dan jika mau belajar tentang AI, otomatis harus belajar dari nol. Yang awalnya tidak paham tentang teknologi, dia harus paham teknologi dulu, baru belajar tentang AI. Nah, ini di sini saya mengajak teman-teman yang tidak menggunakan AI bahwa kita bisa membuktikan bahwa kita bisa sukses, kita bisa hidup, kita bisa kecukupan tanpa AI. Saat ini saya berada di kumbung atau kandang budidaya jamur. Kenapa saya mengatakan bahwa budidaya jamur kuping ini tidak membutuhkan lahan yang sangat besar, yaitu dengan lahan sekitar beberapa meter saja kita sudah bisa mendapatkan penghasilan dari budidaya jamur. Dan bahkan kita bisa memanfaatkan dari lahan di pinggir rumah, depan rumah, atau mungkin juga di belakang rumah. Kita mempunyai lahan sekitar 2 meter atau 3 meter yang berada di samping rumah, itu bisa kita jadikan lahan penghasilan untuk kita. Karena budidaya jamur ini untuk satu backlognya itu hanya membutuhkan lahan sekitar 1 meter. Dari tiang backlog satu ke satunya lagi itu hanya membutuhkan kurang lebih dari 1 meter. Nah, kalau untuk paling pinggir sendiri atau paling tepi itu hanya membutuhkan 50 cm atau setengah meter saja. Nah, kalau untuk naiknya, untuk bangunan kumbungnya atau backlognya itu terserah lokasi ya. Kalau semisal ini ada lahan sekitar 3 meter, berarti kita nanti yang kita jadikan budidaya jamur hanya sekitar 2 meter saja. Jadi dari jarak atap sampai tumpukan backlog itu berkisar jarak sekitar 1 meter saja. Nah, nanti kita bisa mengisi backlog lalu kita tumpuk-tumpuk seperti ini. Nanti kita bisa menghitung. Nah, kalau semisal untuk naik 1 meter itu berarti sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9 backlog untuk naiknya. Kalau untuk lurusnya ke sampingnya itu juga sama. Sampingnya itu juga sama, untuk 1 meternya juga sekitar 8 atau 9 backlog. Nah, kalau naiknya ini 2 meter dan nyampingnya ini 1 meter, berarti kan tinggal ngalikan 9 atau 10 ya. Anggaplah 10 saja, biar ngitungnya lebih enak gitu ya. 10 backlog, kalau menyamping 1 meter 10 backlog, itu kalau dikalikan ke 2 meter, berarti kan 20. 10 kali 20 berarti kan berapa itu? Berarti 200 meter. Nah, mungkin teman-teman sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan ditulis dalam komentar. Nah, ini untuk jarak 1 meter dari samping ke samping, ini seterusnya juga masih sama.
usahakan sama ya, paling tidak kurang lebihnya 1 meter agar supaya tengah-tengah ini nanti kalau di waktu pengoperasionalkan untuk penyiraman atau untuk pemanenan itu kita lebih mudah. Jika kita menyiram di samping sini, jadi kita tidak menyenggol jamur yang berada di sini. Jadi masih banyak ruang untuk kita jalan atau untuk kita lewat untuk merawat jamur tersebut. Sebetulnya ini hanya untuk mempermudah kita sih, supaya kita lebih gampang masuk atau keluar dari kumbung jamurnya. Nah, selanjutnya kalau untuk naiknya, kenapa ini harus dikasih jarak antara atap sama tumpukan backlog ini? Karena apa? Kalau semisal kita mempunyai atap seng atau gavalum, itu kan terlalu panas ya. Jadi kalau tumpukannya terlalu dekat dengan atap, takutnya nanti akan mudah kering jamurnya. Tapi kalau genteng ini saya hanya kasih jarak 1 meter. Jadi sudah cukup, jadi nggak terlalu panas juga. Gitu kan, dari genteng itu juga sudah meredam panas dari sinar matahari. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman mempunyai lahan atau tempat kosong yang tidak dipakai, menurut saya itu sia-sia kalau tidak dimanfaatkan. Jadi ada baiknya kalau kita memanfaatkan tempat kosong itu untuk menjadikan cuan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, 1 meter dikalikan 2 meter ke atas berarti kan 300 backlog. Nah, berarti kalau untuk budidaya 1000, berarti kita hanya membutuhkan sekitar lahan sekitar 4 meter. Panjangnya 4 meter, tingginya 2 meter. Itu sudah 1000 backlog. Nah, sekeliling kita kan biasanya sekeliling rumah itu kan ada beberapa, pasti ada ruang kosong itu kan ya, tempat-tempat kosong yang tidak dipakai. Itu mungkin dikasih atap sedikit lalu dikasih rak seperti yang seperti ini. Nanti bisa ditumbukin ke backlog. Hanya 4 meter nanti kita bisa mempunyai invest di dalam budidaya jamur ini sebanyak 1000 backlog. Sedangkan 1000 backlog ini bisa menghasilkan sekitar 1 juta per 1 bulannya, per panen. Nah, kalau kita mempunyai lahan 4 meter itu sama dengan kita mempunyai invest 1 juta per 1 bulannya. Nah, bayangkan kalau semisal kita mempunyai beberapa meter, misalkan nih, kita 8 meter berarti kita mempunyai invest 2 juta per sekali panen atau per bulan. Nah, itu pun kita bisa lakukan tanpa meninggalkan pekerjaan kita yang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin dari ukuran atau tinggi, lebar, teman-teman masih ada yang bingung, nanti silahkan tulis dalam komentar. Mudah-mudahan konten saya ini bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat. Sekian dari saya dan terima kasih. Warna diganteng. Iya, sisi kok sisi cerita. Jadi Pak Nida malah tidak ingat. Kita tampilnya artis ibu kota. Itu berat ya nih ya? Apa? Ini Pak Irama. Orang TikToker kan? YouTube. YouTube-nya channelnya apa? Cerita alam.